Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halifah dengan NIM C2052301. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tabulasi silang beserta contoh dan cara pengerjaannya untuk memenuhi nilai UAS statistik bisnis. Mari langsung saja kita masuk ke pengertian tabulasi silang. Tabulasi silang, juga dikenal sebagai cross step, adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih yang memiliki keterkaitan. Metode ini melibatkan penggabungan dua variabel atau lebih dalam satu matriks untuk menunjukkan distribusi frekuensi pada sel-sel dalam tabel. Dengan demikian, tabel silang dapat digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif dan mengetahui apakah ada korelasi antara variabel-variabel penelitian. Selanjutnya, tujuan tabulasi silang. Tujuan dari tabulasi silang adalah untuk mengidentifikasi dan mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih yang memiliki simpanan. Metode ini digunakan untuk menguji korelasi antara variabel dalam tabel kontingensi sehingga diketahui apakah proporsi dari dua berubah terjadi karena kebutuhan atau karena adanya asosiasi. Selanjutnya, manfaat tabulasi silang. Manfaat tabulasi silang di sini ada 3. Yang pertama, menyelesaikan penelitian berkaitan dengan hubungan antar variabel atau faktor yang diperoleh dari data kualitatif setelah melalui uji statistik. Kedua, menentukan besarnya derajat asosiasi atau hubungan kuat atau lemah. Dan yang terakhir, dapat menentukan variabel dependen terkait dan variabel independen atau bebas dari dua variabel yang akan dianalisis. Selanjutnya ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sini ada 4. Yang pertama, sangat tepat untuk menganalisis data variabel kategori ganda yang dapat digambarkan secara sederhana dalam data tabulasi silang. 2. Tidak hanya menggambarkan hubungan antar baris dengan kolom, tetapi juga antar kategori dalam setiap baris dan kolom. Ketiga, memberikan tampilan grafik gabungan dari kategori, baris, dan kolom dalam satu gambar yang berdimensi sama. Dan yang keempat itu cukup fleksibel untuk digunakan dalam data matriks berukuran besar. Nah, kekurangannya di sini ada 2, yaitu yang pertama, analisis ini tidak cocok untuk pengujian hipotesis tapi sangat tepat untuk eksplorasi data. Dan yang kedua, analisis ini kurang tepat bila dipakai untuk analisis kuantitatif. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh data responden. Nah, di sini inilah data yang akan dimasukkan ke SPSS, di mana untuk mengetahui keterkaitan antara karakteristik responden dan variabel bebas atau terkait. Selanjutnya kita langsung masuk ke SPSS, ke variabel view. Pertama kita masukkan umur, kemudian jenis kelamin atau JK, pendidikan, dan juga olahraga. Baru kita masuk ke desimal, kita buat jadi 0 semua. Kita ke label, kita masukkan ulang umur, jenis kelamin, pendidikan, dan yang terakhir olahraga. Terus kita ke value. Di sini yang pertama umur ada 3. Pertama itu umur 9 sampai 13 tahun. Kedua itu
14 sampai 18 tahun. Tambah lagi yang ketiga 19 sampai 23 tahun. Oke, kita klik OK. Ke jenis kelamin, yang pertama itu laki-laki, kedua perempuan, oke. Terus ke pendidikan, yang pertama itu SD, tambah lagi kedua SMP, oke, tambah lagi yang ketiga SMA, tambah lagi yang keempat perguruan tinggi. Klik OK. Kemudian olahraga, yang pertama itu sepak bola, kemudian kedua itu volleyball, tambah lagi ketiga itu basketball, tambah lagi yang keempat itu badminton. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, berhubung saya sudah menyalin sebelumnya data kodenya, kita langsung saja. Kemudian kita masuk ke analyze, descriptive statistik. Terus kita ke cross tab, umur di bagian round, jenis kelamin di kolom, pendidikan dan olahraga di layer 1 of 1. Kita klik OK. Ini adalah hasil dari cross tab. Ya, bisa dilihat di sini di bagian case processing summary. Di bagian umur, jenis kelamin, pendidikan, hasilnya itu 100, totalnya 100 juga. Umur, jenis kelamin, olahraga itu juga hasilnya 100 dan juga totalnya 100. Kita ke umur, jenis kelamin, pendidikan, crossed population. Pendidikan SD itu umur 9 sampai 13 tahun, di jenis kelamin laki-laki 2 responden, jenis kelamin perempuan 1 responden, totalnya 3. Totalnya itu semua 3. Di pendidikan SMP 9 sampai 13 tahun, jenis kelamin laki-laki 1 responden, sementara jenis kelamin perempuan tidak ada, totalnya 1. 14 sampai 18 tahun itu jenis kelamin laki-laki 1 responden, jenis kelamin perempuan 2 responden, totalnya 3. Total semuanya ada 4. SMA umur 14 sampai 19 tahun, jenis kelamin laki-laki 2 responden, jenis kelamin perempuan juga 2 responden. Totalnya 4. Di perguruan tinggi umur 19 sampai 23 tahun itu jenis kelamin laki-laki 2 responden, jenis kelamin perempuan juga 2 responden. Totalnya 4. Total keseluruhannya ada 4. Nah, total dari semuanya itu umur 9 sampai 13 tahun itu jenis kelamin laki-laki 3 responden, perempuan 1, totalnya 4. 14 sampai 18 itu jenis kelamin laki-laki ada 3 responden, jenis kelamin perempuan ada 4 responden, totalnya 7.
19-23 tahun, jenis kelamin laki-laki 2 responden, jenis kelamin perempuan 2 responden, dan totalnya 4. Nah, hasil semuanya itu adalah 15 responden. Kita masuk ke umur, jenis kelamin, olahraga cross step tabulation. Di sini olahraganya sepak bola, umur 9-13 tahun. Di jenis kelamin laki-laki itu 2 responden, sementara perempuan tidak ada. Totalnya itu 2. Di umur 14-18 tahun itu jenis kelamin laki-laki 2 responden, perempuan 1 responden, totalnya 3. Totalnya semua 5. Volleyball umur 14-18 tahun itu di jenis kelamin laki-laki tidak ada, jenis kelamin perempuan 2 responden, totalnya 2. 19-23 tahun itu tidak ada di jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan 2 responden, totalnya 2. Totalnya semua 4. Basketball 9-13 tahun di jenis kelamin laki-laki 1, jenis kelamin perempuan tidak ada, totalnya 1. 14-18 tahun di jenis kelamin laki-laki 1 responden, perempuan tidak ada, totalnya 1. 19-23 tahun jenis kelamin laki-laki 1 responden, di jenis kelamin perempuan tidak ada, totalnya 1. Totalnya semua 3. Di badminton umur 9-13 tahun itu tidak ada di laki-laki, di jenis kelamin perempuan 1, totalnya 1. 14-18 tahun, jenis kelamin laki-laki tidak ada, jenis kelamin perempuan 1 responden, totalnya 1. 19-23 tahun, jenis kelamin laki-laki 1 responden, jenis kelamin perempuan tidak ada, totalnya 1. Total semuanya ada 3. Nah, totalnya di sini umur 9-13 tahun itu jenis kelamin laki-laki 3, jenis kelamin perempuan 1, totalnya 4. 14-18 tahun itu jenis kelamin laki-laki 3, jenis kelamin perempuan 4, totalnya 7. 19-23 tahun, jenis kelamin responden 2, jenis kelamin laki-laki respondennya 2, jenis kelamin perempuannya 2 juga, totalnya 4. Total keseluruhannya ada 15 responden. Nah, itulah keterkaitan antara karakteristik responden dan variabel bebas atau terkait. Sekian pemaparan materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.